Etika yang secara etimologi berasal dari kata ethos, berarti watak, kesusilaan atau adat, kebiasaan atau custom. Menurut Dr. Andes O. P. Simorangkir, etika atau etik merupakan pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Artinya, seseorang yang baik adalah mereka yang memiliki etika dan perilaku yang baik. Ada banyak manfaat penerapan etika di dunia maya. 1. Untuk menyelesaikan konflik sosial termasuk soal moral. 2. Membantu membangun konsistensi perilaku dalam bermasyarakat. 3. Sebagai patokan apa yang harus diubah dalam masyarakat dan apa yang harus diterapkan dalam hal berperilaku. 4. Membantu memberikan penilaian terhadap cara berpikir seseorang, apakah dia berpikir jernih, kritis, dan rasional. 5. Sebagai orientasi etis untuk mengambil sikap yang wajar di masyarakat. 6. Sebagai patokan untuk mendapatkan sudut pandang yang jernih. 7. Bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap kritis. Etika yang sudah lama tertanam pada diri individu membuat dirinya lebih kritis dalam menghadapi sebuah kondisi dan situasi. Individu tersebut tak hanya pasrah pada keadaan, melainkan ikut memikirkan jalan keluar atau solusi yang tepat. 8. Etika dapat membantu dalam menentukan pendapat. Dalam suatu forum diskusi, tentu ada etika dalam mengemukakan gagasan atau pendapat. Dengan begitu, individu telah sepakat untuk menghargai siapapun yang hendak menyampaikan pendapatnya. Di sini saya akan menyebutkan macam-macam atau jenis etika bergaul di dunia maya. Pertama, ingat sesama, jangan menyakiti siapapun. Tiap orang memiliki ketahanan mental yang berbeda-beda. Jadi, biasakan menggunakan kata-kata yang santun dan menyenangkan. 2. Gunakan standar sama antara interaksi di dunia maya dan di dunia nyata. 3. Sadar posisi Anda. Tiap grup punya karakteristik berbeda. Jadi, sesuaikan diri kita dengan tempat kita atau grup kita. 4. Respek terhadap waktu dan kapasitas gadget orang lain. 5. Tampilkan diri Anda sebaik mungkin. Anda tidak akan dinilai dari penampilan fisik Anda, melainkan dari tulisan Anda. Tampilkan diri Anda sebagai orang yang menyenangkan dan sopan. 6. Share ilmu yang valid dan sahih. 7. Jaga emosi dan semangat. 8. Jaga privasi orang lain. 9. Jangan memaksakan kehendak. 10. Jadilah pemaaf atas kesalahan orang lain dan ingatlah kesalahan orang lain dengan cara yang santun. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengenali dan mengetahui etika bergaul di dunia maya. 1. Etika dalam berkomunikasi. Dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial, biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi. Sangat banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama di jejaring sosial, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sebaiknya, dalam melakukan komunikasi, kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun jejaring sosial yang kita miliki. 2. Hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Ada baiknya Anda tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara, suku, agama, dan ras. Pornografi di jejaringan sosial. Sebarkanlah hal-hal yang berguna dan tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring tersebut. Hindari mengupload foto-foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, korban kecelakaan, lalu lintas, maupun foto kekerasan lainnya. Jangan menambah kesedihan para keluarga korban dan mengupload foto-foto kekerasan. Jangan ajarkan generasi muda tentang hal-hal kekerasan melalui foto-foto kekerasan yang diupload pada jaringan media sosial. 3. Cross-check kebenaran berita.
Berita yang menjelekkan orang lain sangat sering kita jumpai di jejaring sosial. Hal tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaing dengan berita-berita yang direkayasa. Oleh karena itu, pengguna jejaring sosial dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya kita melakukan cross-check dan kebenaran informasi terlebih dahulu. Menghargai karya orang lain. Saat menyebarkan informasi, baik itu berupa tulisan, foto, atau video milik orang lain, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang. Tidak serta-merta mengcopy-paste tanpa memberi sumber informasi tersebut. 5. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda dalam menggunakan jejaring sosial. Ada baiknya kita sebagai pengguna harus bijak dalam menginformasikan privasi atau kehidupan. Jangan terlalu mengumbar hal-hal pribadi di jejaring sosial, apalagi sesuatu yang sensitif dan sangat pribadi. Semisal mengenai keuangan, hubungan percintaan, tentang kehidupan keluarga, tentang kejengkelan dengan seseorang, nomor telepon, alamat rumah, atau keberadaan Anda. Hal ini dapat mengganggu kontak lain dalam daftar Anda dan bisa menjadi informasi bagi mereka yang ingin berniat jahat kepada kita. 6. Jadi, pergunakanlah jejaring sosial sebaik mungkin dalam berbagi informasi, maupun berkomunikasi sesuai etika yang berlaku, berpikir, bertindak, dan bertutur kata dengan cerdas dan santun. Faktor-faktor etika bergaul di dunia maya. Faktor-faktor atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan interaksi di dunia maya. Etika bergaul dalam dunia maya pun harus diperhatikan, sama seperti dalam kehidupan sosial bermasyarakat sehari-harinya. Lebih lagi jika baru kenal dengan orang yang ingin diajak bicara. Namun terkadang sering juga seseorang yang nyerocos begitu saja, mengirim pesan tanpa salam sapa, bahkan mengiklan tanpa permisi. Ini bukannya membuat pemirsa pesan tertarik dengan iklannya, tetapi mungkin saja membuat orang lain marah. Dengan contoh permasalahan dan kasus di atas, maka manusia penting beretika dalam dunia maya. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dunia maya. Yang pertama, mengucapkan salam. Rakyat Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya. Mereka saling sapa ketika bertemu dengan sanak keluarga, teman, bahkan orang yang baru dikenal dan tak dikenal. Nah, hal itu pun selain juga dilakukan ketika berada di dunia maya. Jika ingin membicarakan sesuatu dengan siapapun, hendaknya kita awali dengan salam pembuka. Selain menunjukkan sikap sopan, salam juga lebih mengakrabkan antara kita dengan lawan bicara. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan. Sudah pasti, saat berinteraksi di dunia maya, kita hendaknya menggunakan bahasa yang sopan. Siapapun yang sedang berbincang pada kita akan merasa lebih dihargai ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Yang ketiga, meminta izin ketika ingin mengiklankan produk beriklan di dunia maya memang lebih mudah. Kita tinggal share status iklan atau japri seseorang untuk menawarkan produk kita. Namun, alangkah baiknya jika kita meminta izin dahulu sebelum beriklan, terutama jika harus lewat jalur pribadi. Apakah orang yang kita japri tersebut bersedia merespon atau tidak? Jika ia mengizinkan, baru kita share iklan yang hendak kita sampaikan. Yang keempat, menggunakan emoticon yang lazim kalau di dunia nyata, kita bisa langsung melihat ekspresi lawan bicara. Sedangkan di dunia maya tidak. Namun tak perlu khawatir karena aplikasi-aplikasi media sosial saat ini sudah dilengkapi dengan emoticon. Fungsinya untuk mewakili bagaimana perasaan kita saat berbincang dengan lawan bicara. Namun, menggunakan emoticon juga nggak boleh sembarangan. Artinya, kita pun harus memperhatikan siapa lawan bicaranya. Teman, keluarga, ataukah atasan kita. Jangan sampai emoticon itu dipakai pada tempat yang salah. Misalnya, ketika berinteraksi dengan seseorang yang sudah menikah, khususnya lawan jenis, janganlah menggunakan emoticon yang love-love itu. Nanti dikiranya selingkuh dengan suami atau istri orang. Yang kelima, jika ingin berpamitan, hendaknya mengucapkan salam perpisahan. Kalau tadi ada salam pembuka, maka sekarang ada salam penutup, selayaknya kita bertamu di rumah orang lain. Tentu kita harus berpamitan jika ingin pulang, bukan? Nah, di dalam dunia maya pun begitu. Akan lebih sopan jika kita membiasakan berpamitan dulu sebelum meninggalkan percakapan.